Bab 25. Masih di hari yang sama. Setelah sholat maghrib berjamaah, Askia, Hafiz dan Aisyah pun menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Askia sudah mengangkat rok gamisnya karena belum terbiasa. Ia merasa jalannya sedikit susah dengan gamis panjangnya itu hingga betisnya yang putih terlihat. Aisyah dan Hafiz berjalan di belakangnya Askia. Tentu saja melihat apa yang dilakukan gadis manja itu. Aisyah sudah menatap Hafiz. "Ayah, kok bunda ngangkat-ngangkat roknya? Itu betisnya kelihatan," bisik Aisyah. Hafiz hanya tersenyum. "Dimaklumi saja, bundamu masih belajar. Mungkin dia belum terbiasa," ujar Hafiz. Askia mendengar jika yang di belakang sedang bisik-bisik membicarakannya. "Lagi pada ngomongin aku ya? Pasti kan mau bilang jika aku berpenampilan ustadzah begini aku terlihat begitu cantik tiada tara," ujar Askia memuji dirinya sendiri. Aisyah sudah mengernyit, sementara Hafiz sudah menunduk menahan tawanya. Hafiz baru tahu kalau istrinya itu narsis. "Kia, nanti kalau keluar rumah rok gamisnya jangan diangkat-angkat seperti itu ya. Nanti betismu kelihatan. Pakai celana panjangnya ya. Mas kan sudah sediakan celana khusus. Jadi kalau kau mengangkat rok gamis baik disengaja maupun tidak, betis MU tidak akan kelihatan," tutur Hafiz. "Memangnya kenapa kalau kelihatan? Betisku mulus kok, gak ada korengnya jadi gak bakal bikin malu," ujar. "Bukan begitu Kia, betis adalah aurat yang harus dijaga. Jadi tutupilah dan jangan sampai terlihat orang. Apalagi lelaki, kecuali suami," ucap Hafiz. Askia pun terdiam mendengarnya. "Sepertinya kau harus banyak belajar. Ayo kita masak," ujar Aisyah. Mereka bertiga pun kini berada di dapur. Bahan makanan sudah serba ada. Askia sudah menggaruk kepalanya. Ia sama sekali tidak mengerti tentang masak-memasak. Sementara Hafiz bisa dikatakan jagonya masak. Sedari kecil ia sudah bisa masak hingga ia sekarang punya restoran sendiri. Kalau ada waktu, Hafiz selalu masak sendiri. Tapi kalau ia sedang sibuk, pastinya semua dikerjakan pembantu. Aisyah sudah memotong-motong sayuran. Usianya memang baru 7 tahun, tapi Hafiz selalu mengajarinya kalau ada kesempatan. Hafiz melirik istrinya yang hanya bengong kebingungan. "Jujur saja ya mas, aku gak bisa masak. Aku gak ngerti bumbu apa saja yang harus kita gunakan," ujar Askia. Hafiz hanya tersenyum. Ia sudah menyangka sebelumnya jika istrinya yang manja ini tidak bisa memasak. Seorang istri harus bisa masak, karena ia punya kewajiban untuk mengurus perut anak dan suaminya. "Tapi jangan khawatir nanti mas akan mengajarimu memasak," ujar Hafiz. "Bukannya mas Hafiz itu punya asisten rumah tangga ya?" "Punya, tapi terkadang seorang suami itu maunya memakan masakan yang dibuat oleh istrinya meskipun rasanya tidak seenak masakan restoran mewah. Asisten rumah tangga di sini datang pagi pulangnya sore. Dia yang mengurusi rumah ini. Dia juga yang masak makanan tapi cuma makan siang saja. Jadi kalau makan malam kita masak sendiri," tutur Hafiz. Askia langsung mengernyit. "Kenapa gak nyiapin makan malam juga sekalian? Kan biar aku gak repot," batin Askia. Hafiz mencontohkan bagaimana cara mengiris bawang dan sayuran. Ia mempraktekannya di depan Askia, biar istrinya itu tahu caranya. Dengan cepat dan telaten Hafiz memberitahu caranya hingga Askia terdiam bengong. Hafiz yang seorang lelaki saja pintar masak sementara dirinya sama sekali tidak mengerti. Jiwa perempuannya tiba-tiba meronta-ronta. "Coba kau potong wortelnya," pinta Hafiz. Askia pun mengangguk, mengambil pisau dan perlahan-lahan memotong wortel itu. Namun hasilnya membuat Aisyah tertawa. Hafiz hanya tersenyum, tapi Askia sudah cemberut ketika Aisyah menertawakannya. Hafiz yang sadar akan hal itu langsung menutup mulut putrinya itu agar tidak membuat istrinya malu dan jengkel. "Tidak apa-apa, kau kan baru belajar jadi bisa dimaklumi," ujar Hafiz. Setelah drama memasak selesai, semua hasil masakan sudah tersaji di meja makan. Mereka sudah duduk dengan rapi. Tidak pernah menyangka sebelumnya jika makan malam saat ini dan seterusnya di rumah itu mendapatkan keluarga baru. "Berdoa dulu ya," pinta Hafiz. Mereka bertiga pun berdoa bersama sebelum mulai makan. "Amin." Bersambung.